Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selamat menikmati kembali anggur-anggur saya. Apakah Baraya pernah melihat atau mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Baraya ikut perlombaan tertentu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sekolah atau ada di bidang yang tidak diajarkan di sekolah. Tetapi kemudian setelah Baraya menang, kemenangan itu diklaim oleh sekolah dan pialanya diambil untuk disimpan di sekolah. Apakah ada di antara Baraya yang seperti itu? Ini sesungguhnya bukan masalah sepele. Penyimpanan piala itu tentu saja adalah hal yang sepele, tetapi di baliknya ada monster besar yang menggerogoti alam pikiran dunia pendidikan di Indonesia. Sampai seberapa akut masalahnya, yuk kita bahas. Sekolah muncul di seluruh dunia, di belahan-belahan dunia yang paling kuno. Tetapi kata sekolah itu adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani. Yang uniknya, arti dari kata sekolah itu adalah waktu luang. Artinya 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Yunani itu sudah menggelar sekolah di bawah pimpinan seorang atau beberapa guru. Tetapi mereka semua menamai itu sebagai waktu luang. Artinya mereka hanya datang ke sekolah kalau mereka merasa luang dan ada sesuatu yang harus mereka pelajari. Entah itu filsafat, entah itu pengetahuan tertentu atau keterampilan tertentu. Maka dari situ prinsip dari sekolah itu adalah bahwa itu waktu luang, bahwa yang dipelajari itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu oleh siswanya. Begitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak guru-guru di Yunani itu yang menjadi cerdik cendekia dan dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Di antaranya adalah Sokrates, sehingga banyak sekali ibu-ibu pada waktu itu yang menitipkan anaknya kepada Sokrates, minta diajari sesuatu agar menjadi secerdas dan sebijak Sokrates. Disitulah kemudian Sokrates protes keras terhadap sekolah. Sekolah itu tidak boleh seperti itu. Itu mengkhianati gagasan awal sekolah. Sokrates mengatakan bahwa kalau semua orang belajar filsafat, lalu siapa yang harus bertani? Kalau seseorang harus belajar bertani, siapa yang harus menjadi tentara? Maka dari itu tidak boleh ada satu lembaga tertentu yang mengajarkan ajaran tertentu kepada masyarakat. Kenapa? Dikhawatirkan masyarakat akan terkotak-kotak dan mereka kehilangan bakat dan minat mereka sendiri, sehingga masyarakat akan rusak karena setiap orang ternyata mengerjakan apa yang tidak disukainya. Tetapi apa boleh buat, pada waktu itu masyarakat sudah terlena pada gambaran-gambaran masa depan bahwa anaknya kelak akan menjadi orang bijak, akan menjadi orang pandai, sama seperti Sokrates yang kemudian melahirkan Plato dan kemudian menelurkan Aristoteles dan sebagainya. Maka semakin lama sekolah itu menjadi semakin lembaga, menjadi semakin formal dan dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Pertanyaan Sokrates tadi itu terkait dengan kalau setiap orang belajar filsafat maka siapa yang bertani dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan retoris yang nggak usah dijawab, tetapi maksudnya adalah kalau kita seperti itu maka kita akan dihancurkan. Tetapi kemudian masyarakat yang datang belakangan itu menjawab pertanyaan Sokrates itu dengan sebuah jawaban yang lebih simpel tetapi pada prakteknya menjadi lebih menjelimet, yaitu ya udah, kalau sekarang siswa harus belajar filsafat siapa yang bertani, atau kalau diajarin bertani siapa yang menjadi tentara, maka setiap siswa harus belajar semua hal sekaligus. Seperti itu. Gurunya memiliki spesialisasi tertentu, tetapi siswanya harus menguasai semua bidang pelajaran. Maka mari kita membuat daftarnya tentang apa saja yang terbalik dari praktek sekolah dengan ide dasarnya. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya sekolah itu adalah waktu luang. Sekarang, sekolah itu adalah waktu pasti, waktu wajib. Kemudian yang kedua, pada waktu itu, apa yang dipelajari itu adalah apa yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada waktu itu atau pada waktu berikutnya. Sedangkan yang sekarang adalah sekolah, kita tidak pernah tahu kalau kita belajar trigonometri, itu nanti pas kita jadi kasir Indomaret, itu faedahnya buat apa? Kan kita nggak pernah tahu itu. Ketika kita misalkan mengetahui bahwa Perang Padri itu terjadi pada tahun 1800 sekian dan sebagainya, kita juga tidak pernah tahu itu faedahnya apa kalau seandainya kita menjadi seorang manajer. Atau bahkan ketika kita menjadi sapu jalanan pun kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan autotomi, dan seandainya pun tahu itu kan nggak ada faedahnya. Nah, jadi dalam konteks ini pun ini sudah menjadi terbalik. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja dulu sampai sejauh mana kebaliknya gitu ya. Gini, kenapa segala sesuatu itu sekarang sudah menjadi formal? Misalkan jam belajarnya formal harus jam sekian ditetapkan, SPP-nya ditetapkan sekian dan sebagainya. Ya karena masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sangat membutuhkan kepastian, sangat membutuhkan takaran dan ukuran, sehingga bisa dievaluasi dan bisa diubah. Karena apa? Karena masyarakat modern itu adalah masyarakat massal, masyarakat masif, sehingga segala sesuatu itu harus ada generalisasinya, begitu. Nah,
Termasuk dalam hal ini adalah guru. Guru itu sekarang menjadi profesi, menjadi formal, dikasih gaji sekian, harus bekerja sekian, dan harus mengampu mata pelajaran tertentu yang sekian-sekian dan seterusnya. Kalau kita mau menengok ke masa lampau, ini juga sebenarnya mengkhianati ide dan gagasan dari guru yang awal itu. Jadi masyarakat kuno itu menganggap bahwa guru itu adalah hierarki teratas dalam stratifikasi kuno. Jadi bahkan ketika raja ketemu sama guru, dianya yang harus sungkeman sama guru itu. Begitu. Kalau Baraya misalkan lihat sejarah di Indonesia, ada pertempuran antara Ken Arok ngelawan Kertajaya, Raja Kadiri. Tentara Kertajaya itu banyak yang nggak mau berperang, banyak yang takut, dan ketika berperang melawan Ken Arok pun banyak di antara mereka yang drop mentalnya karena mengetahui bahwa Kertajaya itu kurang ajar kepada gurunya dan nendangin kepada gurunya, sehingga masyarakat tahu bahwa Kertajaya memang layak untuk kalah, bahkan kalah oleh Ken Arok yang pada waktu itu hanya sekedar seorang akuwu. Dan di masa lampau kita akan menemukan bahwa guru itu memang seperti itu. Jadi guru itu bukan profesi, guru itu adalah sebuah status, dan guru itu tidak diangkat berdasarkan sertifikasi tertentu. Bukan hanya gara-gara seorang itu masuk ke dalam jurusan keguruan lalu kuliah sekian lama kemudian mendapatkan akta 4 kemudian mengajar, ya tidak seperti itu. Guru di masa lampau itu tidak diangkat dengan cara seperti itu, tetapi diangkat oleh masyarakat secara konsensus. Dalam artian guru itu keberadaannya sangat dibutuhkan sedemikian sehingga ketika dia tidak ada, maka masyarakat akan gonjang-ganjing. Ketika dia tidak menyampaikan petuah-petuahnya, maka negara dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Jadi guru itu adalah puncak dari hierarki karena dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan atau tanpa sesuatu yang melekat padanya dalam bentuk formal. Nah, sekarang kan guru tidak seperti itu, tetapi wajar, gak apa-apa, gak jadi masalah guru menjadi profesi. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dunia modern, segala sesuatu itu butuh satu hal yang pasti, butuh sesuatu yang terukur dan tertakar. Seperti itu, maka guru juga harus ditakar. Yang jadi masalahnya itu adalah bahwa seluruh takaran tentang guru itu terkait dengan pengajaran, pendidikan, kan begitu. Jadi maksudnya begini, apa tugas guru? Membuat murid masuk dalam fase dari dia tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak paham menjadi paham. Jadi si guru itu mengantarkan siswanya bertransformasi menjadi seperti itu. Itu adalah kompetensi guru yang utama. Guru menjadi profesi karena dia harus melakukan hal yang seperti itu. Kan logikanya seperti itu, dan sampai sejauh itu benar. Yang jadi masalah adalah kalau guru gagal untuk mengajar, kenapa siswa yang dimarahin? Kalau guru gagal untuk bisa menyampaikan materi yang baik, kenapa siswa yang dianggap bodoh? Dan bahkan siswa yang tidak naik kelas. Kan si anak itu begini ya, Baraya ya, ini aturan berpikirnya tuh gini. Si anak itu bayar SPP ke sekolah. Kenapa? Si anak itu gak bisa tentang sesuatu, dia harus diajarkan sesuatu sehingga dia bisa. Dia bayar ke si gurunya, oke, si guru menerimanya. Kemudian setelah itu si guru ngajarnya nggak bener, misalkan dalam tanda kutip ya, atau ngajarnya gimana gitu. Ngajarnya itu gagal untuk membuat siswa menjadi bisa. Kok malah siswanya yang dimarahin? Kan gurunya yang dibayar. Jadi maksudnya kita masuk logika bengkel lah ya, kalau misalkan lebih mudahnya. Baraya datang ke bengkel, mengeluhkan, motor saya ini gak bisa jalan. Saya kasih 1 juta, gimana caranya agar motor ini menjadi jalan? Seperti itu kan. Nah, ketika si tukang bengkel itu dalam waktu tertentu gagal untuk memenuhi targetnya, waduh ini gak bisa, begini. Sayanya yang komplain, Barayanya yang komplain, woi ini kenapa, saya kan udah bayar, kenapa ini gagal? Jadi yang dimarahin itu adalah si emang bengkelnya, karena dia gagal untuk membuat motor ini hidup kembali. Seperti itu. Nah, dalam logika sekolah di Indonesia atau sekolah pada umumnya, itu yang dimarahin itu adalah motornya. Ini motornya yang nggak bener, ini motornya nggak becus, didegung-degung terus motornya nggak naik kelas aja. Biarkan dia di sini lebih lama lagi, tapi SPP-nya harus terus bayar. Kan seperti itu. Paham kan logikanya itu begitu? Jadi silakan Baraya pikirkan kembali logika mana yang lebih benar gitu, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut lagi, misalkan oke lah ceritanya si guru itu memang nggak usah kita protes, pokoknya dia sudah berusaha sekuat tenaga walaupun gagal untuk membuat siswa itu menjadi pintar, menjadi baik, menjadi hebat dan seterusnya. Apakah itu bermasalah? Ya iya, jelas itu bermasalah, Baraya. Kita lanjutkan lagi permainan logikanya lah ya. Misalkan seperti ini, ada sekolah yang membuat siswa itu dari tidak bisa menjadi bisa dan seterusnya. Benarkah seperti itu? Ternyata salah.
Kan gambaran kita tentang sekolah itu adalah bahwa ada siswa yang nggak bisa apa-apa, kemudian masuk ke sekolah, kemudian setelah keluar dari sekolah itu dia bisa jadi apa-apa, begitu kan? Pada hakikatnya adalah tidak pernah seperti itu. Yang terjadi adalah ketika mau masuk sekolah, siswa dites dulu, diseleksi dulu. Yang pinter-pinter bisa masuk, yang enggak pinter tertahan, nggak boleh masuk ke sekolah ini. Jadi banyak sekolah-sekolah unggulan, khususnya sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan itu kalau ada siswa mau masuk ke situ nggak boleh. Yang SD misalkan kalau sebelumnya belum TK atau belum baca tulis, belum apa, nggak boleh masuk ke sini karena sekolah ini sekolah unggulan, hanya orang-orang pinter yang bisa masuk ke sini. Dan ketika lulus dari sekolah itu emang pinter-pinter, ya iyalah pinter-pinter itu bukan sekolahnya yang mengajarkan dari tidak bisa menjadi bisa, tapi sejak awal siswanya emang udah pinter diseleksi. Maka wajar ketika lulus dari sekolah ini siswanya pada pinter-pinter dan kemudian sekolah itu mengklaim bahwa lihat lulusan kami pinter-pinter. Jadi di sini akal bulusnya itu, di sini kejahatannya, di sini itu monsternya itu di sini. Jadi sekolah itu gak melakukan apapun, dia hanya menyeleksi. Kemudian dia masukkan ke dalam situ, ketika orang itu sukses, orang itu diklaim bahwa itu berasal dari sekolah kami. Dan di situ kita menemukan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu bahwa sekolah itu naikin harga SPP setinggi-tingginya. Karena ke sekolah kami kan sekolah unggulan, jadi SPP-nya wajar tinggi. Kenapa sekolahnya sekolah unggulan? Karena lulusannya pinter-pinter semuanya. Nah, jadi siswa di sana itu dimanfaatkan, bukan diubah menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, tetapi kepintarannya itu dieksploitasi oleh sekolah untuk mendapatkan uang yang lebih besar karena mendapatkan citra positif dari masyarakat. Buruknya adalah ketika ada anak yang gagal belajar, misalkan nakal, tawuran, ngegebukin orang dan sebagainya, sekolah lepas tanggung jawab. Dia katakan, ya udah anak kayak gini keluarin aja dari sekolah. Dikeluarin. Jadi sekolah itu faedahnya buat apa? Yang udah pinter tetap menjadi pinter, yang pinter itu kemudian diklaim, sedangkan yang bodoh itu atau yang jahat dan nakal itu malah dikeluarin. Kan justru yang nakal-nakal itu harus dibina sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang berprestasi. Ini mah orang yang berprestasi diterima, kemudian diklaim, orang yang jelek ditolak, atau kalau jeleknya di sekolah lepas tanggung jawab dikeluarin. Kan jadi ini sekolah faedahnya buat apa kalau kondisinya seperti ini? Makanya saya katakan di episode ini kita harus bisa memilah sekolah mana yang benar-benar bisa mendidik kita dan sekolah yang benar-benar memanfaatkan kita. Banyak sekolah-sekolah yang berlabel unggulan itu adalah sekolah-sekolah yang tipe memanfaatkan. Dan itu pun masih belum akhir dari hari kebalikan kita, Baraya. Sekolah itu memang oke, sudah menarik SPP dari kita, kemudian mengeksploitasi prestasi kita, kemudian lepas tanggung jawab dari apa yang menjadi kegagalan kita. Oke, tapi itu masih belum puncaknya. Puncaknya itu adalah bahwa sekolah itu ternyata masih mampu dan berhak untuk menentukan dan membatasi masa depan kita. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena sekolah itu memberikan kepada kita nilai. Jadi segini Baraya saya jelasin ya. Memberi nilai itu hak setiap orang. Bahkan karena itu sekolah pun berhak untuk memberi siswa nilai tertentu. Itu haknya. Tetapi yang tidak berhak itu adalah bahwa nilai itu kemudian menjadi acuan, patokan untuk menentukan masa depan si anak itu. Kan begitu. Jadi nilai si anak ini dikasih nilai segini, jebret. Itu kan menentukan dia kuliahnya di mana. Kalau kerja dilihat, saya ngelamar kerja dilihat nilainya, iya kan? Dia mau lanjut ke sekolah ini dilihat nilainya, kan seperti itu. Sama kasus kayak kemarin ada siswa dia sudah punya 700 piala, yang pialanya itu wah banyak diklaim, banyak apa dan seterusnya. Setelah itu si siswa itu karena nilainya kurang di bidang akademis, ya dia gak bisa diterima di sekolah manapun karena sekolah itu harus mendapatkan nilai yang sekian baru bisa masuk gitu. Sama seperti tadi itu, jadi sekolah-sekolah itu nggak mau ribet, nggak mau susah, nggak mau mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, maunya mengubah yang sangat bisa menjadi sangat bisa, agar di tengah-tengah jalan dia bisa mengklaimnya. Nah, siapa yang menilainya dia jelek itu? Guru-guru sebelumnya. Jadi si guru itu menentukan masa depan anak. Baraya, saya yakin di antara Baraya banyak yang kenal dengan butterfly effect. Hal-hal kecil yang berdampak sangat besar. Kemudian kita menghubungkan dengan Hitler, kita menghubungkan dengan Perang Dunia II dan sebagainya. Pada prinsipnya butterfly effect itu terjadi di setiap diri kita, di setiap kampung, di setiap hal-hal terkecil. Kita itu selalu melakukan butterfly effect. Hal kecil yang kita putuskan atau hal kecil yang kita alami saat ini itu akan berdampak sangat besar terhadap masa depan. Misalkan begini, saya kuliah di jurusan keguruan.
Kalau saya kuliah di jurusan keguruan, maka ternyata saya menjadi guru. Dan ketika saya menjadi guru, saya menikah dengan murid saya. Dan ketika saya menikah dengan murid saya punya anak ini. Dan istri saya ternyata memberikan saya dorongan untuk menjadi seorang YouTuber. Dan dari situ saya akhirnya menjadi lebih terkenal, menjadi pejabat, bla bla bla, dan seterusnya, misalkan seperti itu. Artinya masa depan yang sangat gilang gemilang di masa depan itu, misalkan, itu terkait gara-gara saya masuk jurusan keguruan. Saya menikah dengan siapa, saya punya anak siapa, dan sebagainya. Itu gara-gara saya masuk ke bidang keguruan itu. Artinya sekolah bisa mengintervensi masa depan saya ketika saya mendapatkan nilai sekian-sekian, kemudian saya masuk jurusan anu, dan seterusnya, dan seterusnya. Gila nggak menurut Baraya? Baraya bayar sekolah itu, Baraya kemudian dieksploitasi oleh sekolah itu, nama Baraya diklaim, dan sekolah itu tidak bertanggung jawab terhadap Baraya, tetapi sekolah itu membatasi masa depan Baraya. Ya, silahkan mulai dari sekarang, kalau Baraya punya anak, masukin ke sekolah, pilih-pilih. Kalau ada sekolah yang bilang, masuk SD misalkan, di sekolah ini syaratnya harus bisa baca dan tulis, langsung coret dari daftar list, walaupun sekolah itu adalah sekolah paling unggulan di dunia. Kenapa? Karena dia bukan sekolah unggulan, dia adalah sekolah yang mengeksploitasi keunggulan individu setiap siswanya. Pilihlah sekolah yang memanusiakan manusia, pilihlah sekolah yang beradab. Sekolah boleh ngambil SPP, sekolah boleh menjadikan gurunya itu sebagai profesi yang sangat dihormati dan sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa sekolah hanya menjadi pengantar bagaimana caranya agar siswa itu bisa dari tidak bisa berubah menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak paham menjadi paham, tidak ahli menjadi ahli, dan sebagainya. Ada transformasi di situ. Dan saya kehabisan kata-kata karena kelewat jengkel. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.